Halo anak-anak, kita lanjut ke part 2 ya. Yang belum lihat part 1, coba cari sendiri. Nah, ini soalnya di sini ada pola, ada bilangan-bilangan ya. 2, 3, 4, 6, 6, 12, 8. Nah, tentukan dua bilangan setelahnya berdasarkan pola bilangan di atas. Jadi kalau kalian lihat ini tuh angkanya emang kayak berantakan gitu ya, nggak jelas apa ini, kemana ini. Tapi sebenarnya dia tuh ada polanya, dan kalian tuh harus jeli-jeli nih, kira-kira polanya tuh gimana. Polanya tuh bisa macam-macam, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, bisa juga mungkin Fibonacci gitu ya, misalnya 1, 1, 2, 3, 5 gitu ya. Tapi kalau kalian lihat yang ini, dia tuh polanya apa? Kalau lihat nih ya, 2 ke 3. 2 ke 3 itu emang tambah 1 kan? 3 ke 4 tambah 1 juga. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Tapi 4 tambah 1 bukan 6. 6 tambah 1 bukan 6 juga. Berarti bukan itu ya polanya. Kira-kira ada pola yang lain nggak? Perkalian bisa nggak? Misalkan 2 ke 3. Nggak bisa berarti kan? Nah, kalau kalian lihat kayak gini, dia tuh sepertinya polanya lompat 1 nih kalau kalian lihat ya. 2 ke 4. Nah, terus 4 ke 6. Ini kan artinya lompat 1 ya. Terus 6 ke 2, 6 ke 8. Dia tuh lompat-lompat gitu kan ya. Kalau kalian lihat ini kan polanya sama, yaitu 2 tambah 2 hasilnya 4. 4 tambah 2 hasilnya 6. 6 tambah 2 hasilnya 8. Berarti kita bisa tahu nih, yang titik ini tuh isinya kira-kira berapa. Berarti dia lompat juga kan. Tambah berapa berarti di sini kan? Tambah 2. Karena polanya selalu sama. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti yang ini juga pasti tambah 2. 8 tambah 2 hasilnya adalah 10. Kita udah dapat nih satu angka. Berarti ada kemungkinan C atau D ya. Yang ini kan 10 soalnya. Nah, pertanyaannya yang ini, yang angka pertama ini ada berapa? Berapa angkanya? Kalian lihat deh ini. Ini juga kayaknya lompat 1 nih. 3 ke 6. 6, 12. 12 berapa? Nah, kalau kalian lihat 3 ke 6 ini kan bisa tambah 3, bisa kali 2 kan? 3 tambah 3, 6. Tapi 6 tambah 3 kan bukan 12, berarti polanya bukan penjumlahan. Berarti dia itu perkalian, kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti yang ini juga benar kan? Kalau polanya kali 2, 6 kali 2, 12. Berarti kita bisa tahu nih, yang ini berapa? 12 dikali 2. Jawabannya adalah 24. Wih, gedenya angka 2-nya. Berarti jawabannya adalah 24 sama 10. Nah, dapat nih jawabannya. D ya. Oke, ini ya. Nanti juga kalian bakal ada pertanyaan-pertanyaan pola kayak gini. Bisa jadi dia lompat 2 atau mungkin lompatnya nggak lompat kali ya, mungkin lompat 1 doang. Bisa juga, pokoknya macam-macam lah kalau kalian cari soal-soal mengenai pola bilangan kayak gini. Ini cuma salah satu contoh soalnya. Lanjut, nih soal kayak gini. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Ini sebenarnya kelas 7, tapi Ibu yakin udah sering banget kita bahas-bahas soal kayak gini deh. Nih, kalau kalian lihat, ini kan adalah 3x ditambah 60 sama dengan 180. Tentukan nilai x. Caranya gimana? Ini sederhana banget. Kita sering banget bahas ini. Kita tulis lagi ya, 3x. Pertamanya kan tambah 60 ada di kiri kan? Di kiri sama dengan gitu kan? Di sebelah kirinya sama dengan ini tambah 60. Kalau kita pindah ruas, yang awalnya tambah, jadinya kurang. Jadi 3x sama dengan 180 dikurangi 60. Hasilnya adalah 120. Kalau ini kan udah gampang jadinya.
Nih, 3X. 120, berarti X-nya itu adalah 120 dibagi 3. Kan awalnya 3X itu artinya 3 dikali X. Kalau pindah ruas yang awalnya perkalian jadi pembagian kan? Jadi 120 dibagi 3, hasilnya adalah 40. Ada jawabannya gak? Ada ternyata nih, jawabannya A ya. Nih, yang kayak gini udah sering banget nih. Jadi kalau bisa jangan sampai salah deh yang kayak gini. Udah sering banget kita ngomongin yang kayak gini. Pindah ruas. Yang awalnya tambah jadi kurang. Yang awalnya kali jadi bagi. Ingat, kalau kayak gini, yang tambahnya dulu yang pindah. Jangan baginya dulu yang pindah ya. Jangan tiba-tiba 180-nya dibagi 3 dulu. Jangan ya. Tapi tambahnya dulu atau kurangnya dulu yang pindah ruas. Lanjut. Nah, ini ada fungsi ya. Kita belajar fungsi itu harusnya di kelas berapa ya? Kelas 8 semester 1 kayaknya. Diketahui fungsi fx sama dengan 15x ditambah 4. Jika diketahui fa sama dengan 34, tentukan nilai a. Nah, yang ditanya tuh nilai a-nya ini tuh fa-nya ini tuh sama dengan 34. Berarti ini tuh 34 kan? Jadi 34 dia tuh sama dengan, kan fx-nya itu sama dengan fa ya. 34 ini sama dengan, nih kalau fa tuh berarti kayak gini kan. Fa tuh sama dengan 15, x-nya kalian ganti sama a. 15a ditambah 4. Nih, jangan pusing dapat dari mana ini. Ini dari sini doang, ngubah X-nya sama A doang. Oke? Terus dari sini diketahui FA-nya ini sama dengan 34. Nah, FA ini kan 15A tambah 4. Berarti kita tinggal tulis lagi aja. 15A tambah 4. Udah, kayak gini kan kayak bentuk yang tadi kan? Sama banget sama yang tadi kan? Yang soal sebelumnya. Lihat, di sini kan 15A yang ditanyakan A-nya. Di sini pertamanya penjumlahan, tambah 4. Kalau pindah ruas berarti yang awalnya tambah jadi dikurang. 34 dikurang 4. Jawabannya adalah 30. Sama dengan 15A. Oke. Kalau udah kayak gini 15A tuh kan 15 dikali A. Berarti nilai A-nya tuh berapa? 30 dibagi 15. Ini tuh nilai A. 30 bagi 15 tuh berapa? 2 ya. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 2. Selesai. Dapat deh jawabannya B. Oke. Kita next soal. Jangan panik ya kalau lihat kayak gini. Walaupun kayak banyak banget ini ada X, X, A, F, F, apalah itulah. Jangan panik, tenang aja. Kalian masukin aja. Ini yang awalnya X kalian ubah jadi A, yang awalnya FA ini tulis lagi, FA-nya kan 34 tinggal ditulis lagi. Yang ini tinggal ditulis lagi. Kalau udah kayak gini bentuknya udah jadi persamaan, kalian tinggal dicari nilai A-nya gimana. Udah, nggak usah panik. Tenang. Lanjut. Ini seru nih. Ini juga kelas 8 semester 1 juga ini, kelas 8 semester 1. Perhatikan gambar diagram Kartesius di bawah ini. Yang ditanyain adalah tentukan koordinat titik A, B, dan C. Nah, kalau kalian mau lihat koordinat, cara bacanya itu pertama kalian lihat dulu titiknya jelas. Nih, yang titik A nih, yang titik warna hijau. Kalian turunin dulu ke sumbu X. Ini kan sumbu X nih ya. Nih, yang bawah ini tuh namanya sumbu X, yang mendatar nih sumbu X, yang tegak nih namanya sumbu Y. Terus cara bacanya itu berarti si titik A nih kita ke sumbu X-in dulu titiknya. Nah, berarti dia itu kan 3,7 karena dia tuh X, Y, jadi 3,7. Lihat, berarti A-nya itu 3,7 antara A sama B ya jawabannya. Terus yang B, balik lagi kita ke X-in. -9,7.
4. Kita tulis deh di sini biar gampang. Ini tuh berarti ulang ya. Ini 3,7. Ingat-ingat, pertamanya ke X-in dulu. Ini kan sumbu X, kalian tarik dulu ke X. Dia ada di mana? Di 3,7 baru ke Y. Yang ini juga sama, pertama ke bawah dulu. Berarti dia tuh negatif 9, dia ke 4 ya. Kalau ke sumbu Y berarti negatif 9,4. Oh, berarti antara A sama B masih tetap. Yang terakhir C. Tetap sama ke sumbu X dulu. Ke sumbu X-nya di mana? Di atasnya kan ini kan. Berarti dia tuh negatif 5, negatif 5. Oke, ada gak jawabannya? Ada tuh ternyata. 3,7. Nah, nih jawabannya adalah A. Selesai. Deh. Ini tuh sistem persamaan linear dua variabel karena ada variabel X sama Y. Sistem persamaan linear dua variabel. Yang ditanyain adalah tentukan nilai X ditambah Y. Kira-kira X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu dulu kan yang harus dicari biar kita bisa ngejumlahin. Caranya itu adalah lumayan panjang nih. Siap-siap ya. Pertama, kalian ingin ngilangin apa dulu nih? Kalau ibu sih lebih mau ngilangin siapa dulu ya yang kita ilangin? Kita ilangin si X-nya dulu deh. Cara ngilangin X-nya berarti si variabelnya itu harus sama-sama gitu. Misalnya di sini sama-sama 2. Berarti yang si ini pun harus diubah jadi 2 gitu. Cara ngubah 2 tuh berarti dia bisa dikali 2 kan? Kali 2 semuanya gitu ya. Yang ini nggak usah kita ubah, berarti kita kali 1 aja. Baru kita tulisin. Di sini berarti 2X ditambah Y. Ini tuh bakal sama dengan 11. Oke, ini masih sama aja. Nah, yang kedua ini nih, yang kalian kaliin kedua. Jadi X dikali 2 adalah 2X. Ditambah, karena tambah ya ini, 3 dikali 2 yaitu 6Y berarti kan. Bakal sama dengan 13 dikali 2 yaitu 26. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa ngabisin kan? 2X diapain? Supaya X-nya itu hilang, berarti dikurangnya aja kan? 2X kurang 2X, habis. Yang lainnya juga mau gak mau harus dikurangin nih. Y dikurang 6Y yaitu negatif 5Y. Ini tuh bakal sama dengan negatif 11 dikurangi 26 itu adalah negatif 15. Nah, kalau udah kayak gini, berarti Y-nya ini sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif kan positif. 15 bagi 5 itu kan 3. Berarti Y-nya itu adalah 3. Udah dapat nih nilai Y-nya berapa. Lanjut kita cari nilai X-nya. Kita masukin aja bebas. Kalian mau masukin ke yang atas boleh, masukin yang bawah boleh. Misalkan ibu mau masukinnya ke yang bawah aja deh, biar gampang. X tambah 3Y sama dengan 13. Y-nya kita ganti sama 3. Jadi X ditambah 3Y. Y-nya kita ganti ya sama 3 kan, karena di sininya Y itu sama dengan 3. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 13. Tinggal kalian jumlahin aja berapa tuh. X tambah 9 tambah 9 sama dengan 13. Berarti X-nya adalah X-nya itu sama dengan 13 dikurangi
9. Jawabannya adalah 4. Nah, dapat nih. 13 dikurangi 9, 4 ya, bener ya. Udah dapat nih 2. Ada X-nya, ada Y-nya. Tinggal yang dicari adalah X ditambah Y. Tinggal tambahin aja. X-nya 4 ditambah Y-nya 3. Jawabannya berarti 7. Selesai. 7 ada gak? Oh, B berarti. Oke deh, dapat deh kita jawabannya. Itu ya. Coba lihat-lihat lagi, mungkin ada yang bingung. Nih kenapa nih dikali 2, yang ini dikali 1? Supaya disamain, biar sama-sama X-nya ini koefisiennya sama. Yang ini 2X, yang bawah juga ingin dibuat jadi 2X gitu ya. Terus kenapa nih dikurangin? Supaya 2X dikurang 2X-nya habis gitu. Ini kenapa jadi negatif 5? Karena 1, kan ini artinya 1 ya. 1 dikurang 6, negatif 5. 11 dikurang 26, negatif 15. Y-nya kenapa kok jadi positif? Karena ini kan negatif dibagi negatif, hasilnya jadi positif. Gitu ya. Ini kalian boleh kayak gini aja, boleh pakai X, boleh dikurungin sih. Atur-atur aja itu sih. Nggak masalah, karena kita soalnya banyak PG sih. Jadi nggak apa-apa penulisannya gimana juga. Yang penting kalian paham cara nulisnya gimana. Oke, lanjut. Ini nih yang seru. Ini lumayan nih. Kalian harus fokus. Fokus sekali dalam mengerjakan ini. Ini tuh diketahui sebuah garis melalui titik A 0,4 dan B negatif 4,2. Tentukan persamaan garis tersebut. Bentuk persamaan tuh jelas ya, harus ada sama dengannya. Ya, oke. Jadi hal yang pertama harus kalian ketahui itu rumusnya deh. Ibu ngasih tahu nih, ini penting banget nih. Rumusnya itu adalah Y. Coba mana nih? Y di Y dikurang Y1 per, ini penting ya, Y2 dikurang Y1. Ini sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nih, ini rumusnya wajib banget kalian pahami. Nggak usah dipahami deh, inget-inget aja. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Maksudnya apa? X-nya nih emang mana sih? Y1 itu artinya, ini ya, kalau kalian lihat titik itu kan terdiri dari koordinatnya itu ada X, Y. Nah, di sini kita sebut aja sih ini itu adalah X1. Yang 4 ini adalah Y1. Sedangkan B ini adalah X2. Si 2 ini adalah Y2. Ini inget-inget ya. Kalian boleh tulisin aja kayak gini biar simple. Kalau udah kayak gini tinggal kalian masukin aja angka-angkanya. Y-nya tetap Y. Kalian nggak usah ubah-ubah. Dikurangi Y1. Y1-nya berapa? 4. Masukin angka 4-nya. Per Y2-nya berapa? 2. Tulis lagi 2-nya. Dikurangi Y1. Y1-nya berapa? 4 lagi, tulis 4-nya. Sama dengan X-nya tetap X, nggak usah diganti-ganti. Dikurang X1-nya 0. X2-nya negatif 4. Dikurangi 0. X1-nya 0 ya. Nah, udah tinggal kalian kerjain. Y kurang negatif, Y kurang 4, Y kurang 4. 2 kurang 4, negatif 2. Terus sama dengan
Ups, kependekan, biarin lah ya. X kurang 0, X. Negatif 4 kurang 0, tetap negatif 4 kan. Terus kalau udah kayak gini, dikali silang. Boleh lah kemana juga. Kayak gini lah kurang lebih. Jadi si negatif 4 ini, negatif 4 dikali, gini deh, kita tulis satu-satu. Negatif 4 dikali Y dikurang 4 bakal sama dengan, tutup kurung dulu, negatif 2X, karena negatif 2 dikali X ya, negatif 2X. Oke, kita lanjut di sini. Nah, negatif 4, lihat nih, kalau yang kayak gini berarti dikaliinnya satu-satu kan. Negatif 4 dikali Y berarti negatif 4Y. Terus lanjut yang ini, kali ke yang 4. Negatif 4 dikali negatif 4 berarti dijadiin positif kan. Tambah 16. Ini tuh hasilnya adalah negatif 2X. Nah, sebenarnya kayak gini juga udah benar. Kalau kalian buat persamaan kayak gini udah benar. Tapi yang namanya persamaan garis tuh harus Y sama dengan kayak gini loh. Jadi mau nggak mau kalian harus ngubah nih bentuknya yang awalnya kayak gini jadi Y sama dengan. Jadi kalian bisa tulis negatif 4Y Y sama dengan negatif 2X dikurangi 16. Ya kan? Nah, dari sini bisa kalian dibuat Y-nya. Kalian bisa kaliin deh semuanya. Si ini, Y ini sama dengan negatif 2X dikurangi 16 dibagi negatif 4. Jadi kalian bisa nulisnya negatif 2 dibagi negatif 4 kan setengah ya. 1/2. Positif kan, negatif bagi negatif, jadi setengah X. Terus negatif 16 dibagi negatif 4 itu kan positif juga, yaitu ditambah 4. Nah, dapat deh kita. Berarti Y-nya itu sama dengan 1/2X ditambah 4. Ada ke jawabannya? Ada nih, deh. Oke, gitu ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Ini sangat mudah ini ternyata. Atau kalian mau lihat dulu yang ini agak dilamain coba. Mungkin ada yang bingung nih rumusnya, yang kotak ini wajib kalian ketahui, ini kurang ya. Ini kurang juga. Ini kurang juga. Nih, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, tinggal dicari aja kayak gitu-gitu ya. Nih kalian boleh screenshot atau mau apain lah, mau di print, terserah lah. Lanjut. Nih, ini sederhana banget ya. Perhatikan persegi panjang di bawah ini. IJKL ya. Tentukan nilai X tambah 2Y. Yang namanya persegi itu ada sifatnya. Sifatnya itu adalah yang sehadap atau yang sejajar itu panjangnya pasti sama gitu. Jadi kan ini sejajar sama ini. IJ ini kan sejajar sama LK. Dan dia tuh panjangnya pasti sama. Kalau LK tuh 15 berarti IJ juga 15. Berarti kalau kayak gitu kita bisa tulis kan. Kalau X tambah 5 ini sama dengan 15. Tinggal kalian cari X-nya aja berapa. Kayak biasa nih, kayak tadi lagi. Kalau misalnya awalnya tambah, pindah ruas jadi kurang. Berarti X-nya itu adalah 15 dikurang 5. Jawabannya adalah 10. Selesai. Senangnya. Begitupun dengan KJ dan LI ini. Dia kan sehadap tuh. Sehadap dan sejajar lah ya. Dia tuh pasti panjangnya sama. Berarti 2Y ditambah 4. Dia tuh hasilnya pasti sama dengan 12 kan.
Nah, berarti 2Y-nya berapa? 2Y berarti 12 dikurangi 4 kan? Karena awalnya tambah pindah ruas jadi kurang. 12 dikurang 4, 8. Berarti kalau gitu Y-nya berapa? Y-nya itu adalah 8 dibagi 2. Karena ini kan awalnya perkalian. Kalau pindah ruas jadi pembagian kan? Jadi 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Dah dapat tuh. X-nya dapat, Y-nya dapat. Yang disuruh adalah X tambah 2Y. X-nya berapa tadi? 10. Ditambah 2Y. 2Y. Y-nya 4. 2Y berarti 4 dikali 2, yaitu 8. Berarti jawabannya adalah 10 tambah 8, yaitu 18. Oke, jawabannya C. Selesai. Nah, ini juga kelas 8 nih. Kelas 8 semester 2 nih. Tentukan luas lingkaran jika diketahui jari-jarinya 14 cm. Ini pasti pas SD juga udah pernah sih. Pasti, yakin lah kok. Luas lingkaran tuh rumusnya kita tahu ya. Kalau luas lingkaran itu rumusnya adalah sama dengan Pi R kuadrat. Ini tuh udah kayak semua orang tahu gitu ya. Nah, nilai Pi-nya tuh berapa? Kalian tuh Pi itu ada 2 ya, ada 3,14, ada 22/7. Kalian tinggal lihat aja jari-jarinya. Ini kelipatan 7 bukan sih? Kalau kelipatan 7 berarti 22/7, tapi kalau bukan, berarti dia 3,14 atau 3,14. Ini kan 14 kelipatan 7 ya. Berarti Pi-nya ini adalah 22/7. 7 dikali R tuh kan 14. 14 kuadrat tuh artinya 14 dikali 14 kan? Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dikaliin aja. 14 bagi 7 bisa kan? Hasilnya adalah 2. 2 kali 2, 4, 4 dikali 14. Jawabannya adalah 616. Udah deh, kalian kali aja, biasa kok. 22 kali 2, 44 kali 14. Jawabannya berarti A. Oke. Kita lanjutkan. Sudah dulu lah ya. Kita sudahi dulu. Nanti kita next part 3. Bye-bye.